Kita sekarang pahami COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini memaksa kita untuk ikhlas menjalani kegiatan secara online. Mulai dari silaturahmi, belanja, bekerja, maupun sekolah. Akhir-akhir ini yang menjadi pusat perhatian kita semua, terutama di bidang pendidikan, khususnya sekolah online, yang mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Stres? Pasti. Itulah yang sering dikeluhkan pengajar, orang tua, dan juga anak. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Gimana kabar teman-teman semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjalani dan mematuhi prokes ya teman-teman. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai cara mengatasi kejenuhan sekolah online. Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Kita sekarang pahami COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini memaksa kita untuk ikhlas menjalani kegiatan secara online. Mulai dari silaturahmi, belanja, bekerja, maupun sekolah. Akhir-akhir ini yang menjadi pusat perhatian kita semua, terutama di bidang pendidikan, khususnya sekolah online, yang mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Itulah yang sering dikeluhkan pengajar, orang tua, dan juga anak. Mungkin di tahun pertama masa pandemi, stres karena harus belajar online belum terlihat. Karena antusias mereka, siswa-siswi sangat besar dan semangat. Yes, sekolah di rumah, berasa liburan panjang, bebas. Mereka dengan senangnya berkata seperti itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, para remaja mulai jenuh, bosan, stres, bahkan hingga depresi yang berujung ingin mengakhiri hidup. Kita sama-sama tahu, sudah ada siswa-siswi yang melakukan bunuh diri. Dan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Nah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan kalau sudah begini? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, peran orang tua. Untuk ayah bunda, pentingnya peran orang tua di sini sangatlah diharapkan bagi anak. Peran di sini adalah banyak berkomunikasi dengan anak, seperti menanyakan apa saja PR-nya, kemudian bagaimana tadi sekolah online, kamu senang tidak? Lalu apa saja sih materi yang dibahas sama guru kamu tadi? Terus teman-teman gimana kalau misalnya lagi online seperti itu, dan kamu gimana untuk materinya, apakah menyenangkan? Itu perlu sekali ayah bunda untuk menanyakan ke anak-anak, karena dengan komunikasi yang simpel seperti itu aja dan dilakukan setiap hari, insya Allah anak-anak tuh akan merasa lebih tenang, kemudian lebih semangat juga untuk menjalani sekolah online, terutama juga para remaja ini, ayah bunda. Kemudian yang kedua, memotivasi anak. Nah, ini juga sangat penting ya untuk anak-anak, ayah bunda, memotivasi anak di saat sekolah online seperti ini. Pasti kejenuhan kan akan terjadi ya, bosan, stres, tapi di sini peran orang tua dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin sebelum ayah bunda berangkat kerja gitu ya, atau mungkin melakukan kerja WFH, ayah bunda selalu memotivasi, ayo nak kamu semangat ya nanti sekolah online-nya,
ayah bunda selalu doain kamu biar dapat nilai yang bagus, kamu bisa menjadi orang yang sukses, dan ayah bunda yakin kamu pasti pandai untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan sama guru, dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan apa yang guru sedang jelaskan gitu. Jadi motivasi seperti itu tuh sangat penting ayah bunda. Kemudian setelah ayah bunda selesai kerja, ayo nak kamu istirahat, kamu kan pasti capek, jangan lupa makannya, terus juga jangan lupa sholatnya bagi yang muslim, jangan lupa juga untuk mengerjakan PR. Kalau misalnya nanti ada PR yang susah, ayah atau bunda bisa bantu kamu. Seperti itu sangat simpel ya ayah bunda. Kemudian mendampingi anak sewaktu belajar online. Jadi untuk ayah bunda yang memang sedang WFH bisa juga selingi waktu gitu ya untuk dampingi anak sebentar. Misalnya lagi Zoom meeting tapi sambil mendengarkan, juga bisa di samping anak gitu sambil menemani, sekedar menemani aja gitu, mendampingi gitu ya. Terus perhatikan juga gimana dia wajahnya, gimana moodnya anak, seperti itu. Kemudian membantu anak untuk mengerjakan PR. Setelah ayah bunda selesai bekerja, bisa membantu mengerjakan mengerjakan PR anak gitu ya. Kadang anak tuh ada yang memang tipikalnya tuh diem aja gitu, maunya tuh dipancing untuk ngomong gitu. Gimana nak, kamu tadi ada PR nggak? Kadang-kadang anak tuh pengennya seperti itu ayah bunda. Jadi ya memang kita sebagai orang tua harus aktif juga menanyakan. Karena banyak orang tua yang sibuk bekerja sampai kurang perhatian ke anak-anaknya. Nah ini sangat berbahaya untuk psikologis anak ya ayah bunda. Kemudian yang kedua, istirahat jika lelah. Nah ini untuk adik-adik. Jadi setelah adik-adik belajar online dengan guru, bagi yang muslim, sholat. Kemudian makan siang ya, makan siang yang baik. Karena kebanyakan anak-anak dan para remaja setelah selesai online, mereka tuh pengennya bebas gitu ya, bebas sampai lupa untuk makan siang, sampai lupa untuk sholat. Akhirnya udah keasikan main, jadinya sakit, terus jadinya udah keburu capek kayak gitu. Terus tidur siang juga perlu ya adik-adik, agar badan kalian terasa sehat dan segar. Kemudian adik-adik setelah tidur siang tadi, sore hari kalian bangun, kemudian mandi, sholat asar, lalu bisa lagi belajar dan mengerjakan PR. Kalau kurang paham, bisa minta bantuan orang tua kalian. Seperti itu adik-adik. Jadi harus bisa membagi waktu ya. Kalau terasa lelah, istirahatlah walaupun hanya 15 menit. Karena mata kita itu kan lelah ya adik-adik, menghadapi gadget. Terus kalau misalnya kita matanya lelah, ya efeknya adalah capek fisik. Terus bawaannya mau tidur. Kalau nggak tidur, efek negatifnya yang akan adik-adik rasakan adalah temperamen, kemudian bad mood, dan juga mengganggu psikologis adik-adik sendiri. Kemudian boleh juga diselingi dengan bermain di rumah. Jangan keluar-keluar rumah ya adik-adik, karena kita semua tahu ya sekarang COVID-19 ini semakin mengganas. Jadi tetaplah di rumah, mematuhi protokol kesehatan. Atau bisa juga bermain dengan hewan peliharaan, misalnya kalian punya kucing atau mungkin punya anjing, kelinci, itu ya bisa kalian pergunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian kalian juga bisa minum susu coklat hangat bersama keluarga sambil cemil makanan ringan. Tidur yang cukup ya adik-adik, apalagi untuk anak atau remaja. Karena tidur yang efektif itu adalah 7-8 jam seharinya. Kemudian yang ketiga, atur jadwal. Atur jadwal kapan harus online atau belajar, kemudian kapan harus istirahat. Jangan terus-menerus diforsir di depan layar gadget. Apalagi untuk anak-anak dan para remaja, bilangnya capek sekolah online, bosen. Tapi pelariannya ke gadget, main game, chattingan, scroll sosial media, ya sama aja adik-adik, itu juga bikin lelah. Lebih baik kalian istirahat.
Bukan nggak boleh pegang gadget, tapi kalian harus tahu batasan waktu. Karena ingat adik-adik, tubuh itu butuh istirahat. Kalau sampai kurang istirahat, bukan hanya fisik, tapi psikologis pun akan menjadi korban. Kemudian yang keempat, suasana ruangan. Nah, adik-adik bisa merubah tatanan ruangan di kamar adik-adik. Misalnya merubah posisi meja belajar atau merubah posisi tempat tidur. Untuk anak atau remaja perempuan bisa menghias dengan lampu-lampu, apa sih sekarang yang viral tuh, lampu-lampu tumbler ya kalau nggak salah ya. Terus juga bisa ditempel poster-poster lucu, misalnya bisa idola kalian, bunga, boneka, atau apapun yang kalian suka. Untuk anak atau remaja laki-laki bisa kalian tempel poster idola kalian atau kartun atau superhero yang kalian suka. Atau bisa juga melakukan belajar online dengan cara ruangan random. Ruangan random di sini maksudnya jangan selalu belajar di kamar saja adik-adik, karena itu juga bisa memicu kejenuhan. Misalnya kita bisa belajar online tuh di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di teras. Jadi ganti suasana, ganti variasi. Kemudian yang kelima, olahraga sebentar saja. Jadi sebelum melakukan aktivitas, sebaiknya kita berolahraga adik-adik, walaupun hanya sebentar saja. Buat adik-adik, jangan mager ya, jangan males gerak adik-adik atau remaja-remaja ya, kalian harus olahraga. Ini untuk kesehatan fisik dan psikologis kalian sendiri loh ya. Olahraga itu nggak perlu mahal atau jalan terlalu jauh, cukup jalan pagi sekitar rumahmu kurang lebih 20 menit, lalu setelah itu kalian sarapan. Jangan lupa juga untuk minum susu coklat hangat atau coklat hangat, karena itu bisa meningkatkan mood kalian. Tahu nggak manfaatnya dari olahraga itu? Yang pertama bisa meningkatkan mood, kemudian melancarkan peredaran darah. Jadi kita semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Lalu yang keenam, cari hobi. Nah adik-adik, kalau kalian jenuh dengan keadaan, jangan terus jadi ngambek atau kesel sama diri sendiri. Manfaatkan waktu luang kalian dengan melakukan hobi yang bermanfaat. Misalnya bernyanyi, main musik, melukis, memasak, atau kreativitas lainnya yang positif. Mungkin untuk anak laki-laki bisa melakukan otak-atik motor, ya kan? Banyak cara seperti itu. Kemudian bisa main rubrik mungkin, atau apapun itu yang kreatif gitu ya. Lalu untuk adik-adik juga dari hobi tadi bisa kalian share ke sosial media. Jadi selain kalian bisa menghilangkan kejenuhan, dapat juga meningkatkan kreativitas, mendapatkan banyak teman, dan dikenal banyak orang dengan cara yang positif. Tapi dari itu semua, yang paling penting adalah momen-momen berkumpul dengan keluarga, orang tua, kakak, adik. Karena sama-sama berkumpul di rumah, bisa melakukan kegiatan bersama, suasana rumah menjadi hangat, nyaman, dan silaturahmi tetap terjaga. Alhamdulillah. Sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua pejuang online, adik-adik yang masih sekolah dan kuliah, dan tentunya para guru dan juga para dosen. Jangan jadikan beban, tapi bersyukurlah, karena alhamdulillah kita masih bisa sekolah, masih bisa menuntut dan mendapatkan ilmu yang sangat berguna, bekal dan bermanfaat untuk masa depan adik-adik, masih bisa bertemu teman-teman walau hanya dari online. Berterima kasihlah kalian pada guru-guru tercinta. Tetap semangat ya adik-adik. Masukan untuk para orang tua, kalau memiliki anak yang mengeluh bosan atau stres dalam melakukan belajar online, kemudian marah-marah pada orang tua, marah pada dirinya sendiri, atau mengunci diri dalam kamar, tidak mau berkomunikasi dan bersosialisasi, jangan dibiarkan ya ayah bunda, segeralah hubungi psikolog agar mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ya ke sosial media lainnya.
Jangan lupa untuk selalu mematuhi pesan ibu dengan menerapkan prokes, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu stay di rumah. Ya, semangat selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua. Kalau ada yang mau komen untuk request video apa di kemudian hari, boleh banget, silakan aja dicantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.